monitornya on kamera, karena aturannya harus on kamera. Hari ini kita masuk ke biomekanika pada torakal. Kemarin untuk materi untuk praktek ya, ada yang mau ditanyakan materi teori dan praktek dari materi-materi sebelumnya. Ada yang merasa kebingungan? Ya, jadi saya sangat berharap begitu kita dapat torakal, sudah masuk ke area torakal, tolong sekali lagi untuk area servikal, baik histologinya, baik arterologinya, baik miologinya, baik movementnya, osteopneumatik, artropneumatiknya, kemudian jaringan spesifiknya, tolong diingat kembali. Tolong dicermati, tolong diulang, karena sebentar lagi kita ada ujian, ada UTS. Masih ingat UTS-nya kapan? Ya, UTS-nya sebentar lagi, paling 2 minggu lagi nggak nyampe. Jadi tolong itu disiapkan baik-baik. Oke, mohon maaf yang belum on kamera, silahkan live meninggalkan room ini. Silahkan meninggalkan room ini. Saya ulangi lagi, yang belum on kamera, nanti sipen mana sipennya? Iya, Pak. Ya. Yang enggak on kamera setelah lebih dari 15 menit, 6:45 silahkan di off-kan, dikeluarkan. Karena kita harus, aturannya harus on kamera. Saya aja on kamera, kok masa saya diulang malah off kamera. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Sambil saya menyiapkan materinya ya. Sudah mulai kelihatan ya, kita masuk ke pengantar atau pendahuluan. Nah, vertebra torakal di sini merupakan bagian dari vertebra yang letaknya di bawah atau di sedikit di inferior dari cervical. Torakal di sini memiliki ciri khasnya apa ya? Torakal itu memiliki proses spinosus yang lebih panjang. Kalau nanti kita di praktek nanti kita jelaskan ya. Oh, ternyata saat diinspeksi, saat kita lakukan pengamatan lebih intens, ternyata proses spinosusnya lebih panjang dibandingkan cervical. Kemudian prosesnya juga sama, lebih panjang. Ya, nanti kita lihat di kerangka saat kita praktek jam 2 ya. Torakal itu merupakan paling stabil gerakannya. Ya. Paling sedikit gerakannya dibandingkan area cervical maupun lumbal. Karena apa di sini? Karena ada thoracic cage, ada rongga torak. Kurva kiposisnya, kurva torakal itu kan kiposis ya. Kiposis itu melengkung ke belakang. Ya. Tadi kita tunjukin pada waktu kita praktek. Kiposisnya itu apeknya, puncaknya itu di torakal kelima, puncak kelengkungannya. Ya. Kemudian pada torakal 1, ya pada torakal yang paling superior, paling atas, ini berbatasan dengan apa? Berbatasan dengan cervical. Fascies articularis yang nanti akan membentuk facet joint ya dalam bidang transversal dan inferior dalam bidang frontal. Gerakannya ini pada torakal 1 dan torakal 4 ini dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pada cervical. Contohnya apa Pak Wiji? Contohnya pada saat kita gerakan fleksi full pada torakal.
Ya, fleksibel pada torakal itu seperti apa Pak Wiji? Misalnya begini, teman-teman menunduk maksimal, dagu Anda, dagu mendekati atau menyentuh manubrium sterni. Masih ingat sternum berusaha menyentuh tulang dada. Terus berusaha Anda maksimalkan menyentuh tulang dada. Itulah fleksi maksimal dari neck. Oke. Nah, saat Anda fleksi maksimal dari neck, fleksinya maksimal ya, itu akan dijumpai gerakan-gerakan torakal bagian superior. Torakal 1 sampai dengan 4. Ya. Masuk akal? Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil hikmahnya ya? Jadi dengan gangguan torakal, gangguan pada servikal, saya ulangi lagi, gangguan pada servikal untuk gerakan fleksi, ekstensi, Anda juga harus periksa torakal 1, 2, 3, dan 4. Karena dia juga menentukan atau membantu gerakan fleksi. Masuk akal enggak? Makanya kok nggak leluasa gerakan fleksinya ya atau ekstensinya ya? Ya udah, kamu harus periksa dari servikalnya diperiksa, dicek, cek, torakalnya juga dilakukan pemeriksaan, terutama bagian atas. Oke. Ada yang mau dikoreksi? Aman? Oke, slide berikutnya. Kata berikutnya, torakal 12. Torakal 12 itu torakal bagian bawah. Ya. Torakal 12, torakal bagian bawah, ini akan bersih dengan lumbal. Dikenal dengan gerakan-gerakan atau penghubung antara torakal dengan lumbal. Ya. Sehingga apa? Ini perlu kita cermati, torakal bagian bawah itu ada torakal 9 sampai dengan torakal 12. Torakal 9 dan torakal 12 itu dekat, atau itu merupakan kategori torakal lower. Torakal middle yang mana Pak Wiji? Ya udah dari torakal 5 sampai dengan torakal 8. Torakal kan ada 12 ruas. Nah, torakal bagian bawah ini sangat berkaitan pula dengan gerakan-gerakan pada lumbal. Gerakan pada lumbal. Contohnya apa Pak Wiji? Teman-teman pada saat Anda mau mencium lutut, masih ingat waktu kecil mencium lutut? Nah, itu kan gerakan fleksi neck. Fleksi neck itu fleksi lumbal. Anda berdiri, tegak, kemudian Anda mencium lutut. Bisa dibayangkan? Anda bertegak mencium lutut, nah, Anda bisa maksimal menyentuh lutut Anda dengan dahi Anda atau hidung Anda. Nah, saat Anda mencium lutut dengan posisi seperti tadi, gerakan seperti tadi, maka itu akan dipermudah gerakannya oleh apa? Torakal bagian bawah. Torakal 9 sampai dengan 12. Masuk akal? Nah, sehingga teman-teman sama dengan CPK tadi, kalau ada gangguan gerak fleksi, ekstensi lumbal, maka kalian juga lakukan pemeriksaan pada torakal 9, 10, 11, 12. Masuk akal? Karena dia, kenapa Pak Uji? Karena dia menyumbang untuk gerakan fleksi ekstensi. Kenapa dia nggak bisa fleksinya dengan nyaman, leluasa, dan full? Karena bisa berpotensi menimbulkan gangguan gerak pada torakal 9, 10, 11, 12. Torakal memiliki mobilitas kecil dan mempengaruhi rongga dada atau rongga torak atau thoracic pitch. Ya, atau rongga torak itu kafung torak. Nah, ini kelainan-kelainannya itu bisa dicermati, ada skoliosis, ada hiperkiposis, ada gibus ya, osteoporosis, joint blockade, ya, dan lain-lain. Nanti kita jelaskan di belakang.
Cervicotorakal, cervicotorakal berarti cervical dengan torakal, itu torakal bagian atas. Ini torakal satu adalah fasies artikularis superior dalam bidang transversal dan inferior pada bidang frontal. Jadi kalau fasies artikularis ini akan membentuk fasies joinnya. Ya. Nanti kita jelaskan. Oh, fasies join dibentuk oleh fasies artikularis 1 dan fasies artikularis inferior pada torakal 2. Nah, merupakan jembatan cervikal dan torakal di mana akan menyertai gerakan cervikal pada ROM penuh yang tadi saya sampaikan saat fleksi maupun ekstensi. Ketika cervikal rotasi terjadi, gerakan torakal juga rotasi homolateral searah. Maksudnya begini. Keterangannya. Jadi begini. Pada saat kita gerakan begini, rotasi penuh, maka di sini akan jadi gerakan rotasi pada torakal bagian atas. T1, T2, T3, T4. Kemudian saat fleksi juga sama. Saat ekstensi juga sama. RM pada saat RM penuh. Masuk akal? Bisa diterima enggak keterangan saya ini? Ada yang mau dikoreksi? Ada yang mau dikoreksi? Aman? Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ketika rotasi cervikal, maka akan jadi pula gerakan rotasi pada T1 sampai T4, gerakan rotasi dengan arah homolateral. Homolateral itu searah. Kalau ke kanan ya akan jadi rotasi ke kanan, kalau ke kiri ya juga sama. Pada anomali C7 itu ada semacam perubahan atau ada pertumbuhan dari gangguan patologis pada C7, terdapat cervical rib ya sering menimbulkan patologi COC. Ya nanti kita lihat pemeriksaannya di semester berikutnya. Segmen torakal, kita amati segmen jadi perbagian. Per segmen jadi perbagian dari torakal. Kalau kita bandingkan dengan area pada cervical, maka korpusnya lebih oval. Oval itu lebih lonjong. Lebih lonjong dengan arah antero-posterior, depan belakang. Kemudian proses spinosisnya itu lebih panjang, mengarah ke kaudal, jadi panjang tapi sedikit membelok ke bawah. Jadi ibaratnya begini ya, panjang, tidak langsung ke belakang murni. Ini menghadapnya ke sana, tapi tidak langsung ke belakang, tapi panjang agak jarang ke bawah. Ini adalah panjang agak condong ke belakang, atau panjang dan ke belakang condong ke bawah atau ke kaudal. Kaudal kan berarti bawah. Bisa diterima? Ibarat jalan tidak murni ke belakang, tapi agak sedikit begini. Nah ini kalau kita jari-jari tangan saya ini mengibaratkan adalah proses spinosus. Jadi tidak murni ke belakang, kepalanya menghadap ke timur, menghadap ke sini kepalanya. Tidak murni ke sini, tapi agak sedikit begini. Jadi posterior inferior, belakang bawah. Proses transversnya, proses transversus jika lebih panjang bersendi dengan costa, costo, vertebral, thoracalis, join. Nah, jenenge we angel ya Mas ya. Mas Mbak semuanya ya. Costo vertebral karena costa bersendi dengan vertebral thoracalis. Jadi lewat apa? Lewat apa? Fovea,
processus transversus. Ya, nanti kita tunjukkan, nanti saat praktek kita tunjukkan. Wah, Anda bayangin angin ya, nanti saat praktek kita tunjukkan. Saat kita belajar osteologi. Ya. Nah, ini membentuk apa teman-teman? Kosta membentuk sendi. Sendi itu gampang, sendi itu hubungan dua tulang, minimal dua. Contohnya apa? Humerus ulna, humerus dengan ulna. Sudah sampai belum? Biomekanika 1. Humerus radius, humerus dengan radius. Ini costo vertebra thoracalis. Lewat apa? Processus transversus. Jadi antara costa dengan processus transversus miliknya vertebra thoracalis. Bisa dilogika? Kecepatan enggak? Kalau mau ada yang mau tanya silahkan. Aman? Ada yang mau dikoreksi? Monggo. Pelan-pelan kita. Bapak tadi kosto apa ya, Pak? Costo vertebra ya, persendian. Ini kan saya ulangi lagi. Proses itu transversus lebih panjang dan bersendi dengan costa. Costa itu tulang rusuk, tulang iga. Maka dikenal dengan costo vertebra thoracalis joint. Yaitu persendian, kalau di bahasa Indonesia kan persendian antara costa dengan vertebra thoracalis melalui processus transversus miliknya vertebra thoracalis. Hanya pada vertebra thoracal karena costa tidak sampai bawah, hanya pada vertebra thoracal. Masuk akal enggak? Nanti kita tunjukkan saat praktek. Itu biar lebih, mungkin sekarang agak remang-remang, nanti saat kita tunjukkan lebih jelas lagi. Kita lihat segmen pada torakal dengan lumbal. Torakal dengan lumbal. Logikanya berarti adalah torakal bagian bawah. Bisa dilogika enggak ini? Torakal dengan lumbal berarti torakal bagian bawah. Torakal dengan cervical berarti torakal bagian upper, atas. Masuk akal? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Mohon maaf, simat kemarin yang isi Kak Iza ya. Simat kemarin saya atau Kak Iza? Kak Iza, Pak. Ya. Bisa kan, bisa menerima kan? Santai kan pembelajarannya? Bisa dilogika juga kan, pelan-pelan kan? Atau cepat? Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Kalau Pak Wiji terlalu lambat? Enggak? Pas, Pak. Oke, nanti kita sampaikan ke Kak Iza. Dia lebih slow gerak narasinya. Gitu ya. Enggak apa-apa, kita terbuka kok untuk kesempurnaan, untuk memberi pelayanan dalam pembelajaran. Enggak apa-apa. Dikasih narasi-narasi cerita kasus gitu. Ada nggak cerita-cerita kasus kayaknya dengan torakal, dengan cervical? Kalau nggak nanti kita refresh, nggak apa-apa, belajar bersama. Nah, kita masuk torakolumbal. Torakolumbal merupakan jembatan, ibarat jembatannya penghubung ya, berarti maksudnya penghubung, connecting ya, penghubung antara torakal dengan lumbal spread. Ya. Jadi karena torakal bagian bawah, dia merupakan perbatasan antara torakal dengan lumbal yang akan menyertai gerakan lumbal pada saat gerakan-gerakannya. Ya, jadi saya ceritakan, saat Anda ngayang, bisa tangan Anda mengayang ke belakang begini, bisa menyentuh ke tanah, ya. Itu adalah disertai gerakan-gerakan torakal bagian bawah. Saat Anda fleksi, tadi saya menceritakan orang yang mencium lutut.
sampai dagu Anda atau hidung Anda mencium lutut beneran, maka akan disertai gerakan-gerakan pada torakal bagian bawah. Cuma kadang-kala dengan kita tidak banyak bergerak atau kita cenderung inaktivitas, gerakannya kurang maksimal, berdampak apa? Mobilitas segmen, mobilitas otot juga akan mengalami keterbatasan dengan bertambahnya usia. Masuk akal? Dengan waktu kecil teman-teman, itu bisa mencium lutut waktu SD, waktu TK, waktu SD, begitu Anda SMA, masih bisa, waktu kuliah masih bisa, ada yang masih bisa, ada yang berkurang elastisitas ototnya, kelenturan ototnya. Bisa Anda rasakan semuanya ini? Oke. Torakal 12, torakal bagian bawah, fascias articularis superior dan dalam bidang frontal, fascias articularis superior dalam bidang frontal. Jadi yang nanti akan membentuk faset yang dilewati atau yang terdapat pada torakal 12 dan fascias articularis inferiornya pada segmen lumbal bagian atas. Torakal 12 kan bersini dengan lumbal. Ini torakal 12, ini lumbal. Kita lihat. Ini torakal 12, ini lumbal. Torakal 12, lumbal. Biar Anda ingat. Maka ini bidang frontal, ini bidangnya sagital. Miliknya lumbal, bidangnya sagital. Miliknya torakal 12, miliknya torakal, itu bidangnya frontal. Ini akan memberikan dominasi gerakan yang berbeda. Atau perbedaan yang mencolok. Sementara gerakan fleksi bisa mencapai maksimal 30, mencapai maksimal 55 dan ekstensinya adalah 25 derajat. Kenapa kok bisa seperti itu ya Pak Wiji ya? Karena gerakan juga dipengaruhi oleh aktivitas kita sehari-hari. Coba kita rasakan saat ini lumbal itu lebih banyak gerakan fleksi atau ekstensi dalam klinis Anda rasakan. Gimana? Aprilianti mana? Ayo, Aprilianti mana? Aprilianti mana? Oke, Rosalina. Aprilianti di delete. Tadi lagi izin ke kamar mandi Pak katanya. Suatu saat tetap tak absen loh ya. Cindy mana? Cindy mana, Cindy? Saya, Pak. Kamu di mana? Di kos, Pak. Kamu waktunya mana? Kamu aslinya mana, Cindy? Sragen, Pak. Sragennya mana, Cindy? Sragennya Sidoarjo. Satu jaman dari kampus. 1,5 jam, Pak. Wih, lumayan ya. Kamu dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak fleksi atau ekstensi lumbal? Fleksi, Pak. Fleksi lumbal. Anda bangun tidur, ya, fleksi. Nggak mungkin bangun tidur Anda ekstensi. Anda ambil beban jatuh, fleksi. Anda betulin tali sepatu, fleksi. Anda ngambil sendok jatuh, fleksi. Itulah maka fleksi lebih dominan atau gerakannya lebih leluasa atau lebih luas.
Kita lihat jaringan spesifik yang ada di vertebra torakal. Prinsipnya sama ya dengan vertebra cervikal. Yang pertama akan dijumpai facet joint atau intervertebral joint. Sama dibentuk oleh facet joint dibentuk oleh fascias articularis superior dan fascias articularis inferior di depan atau di belakangnya. Kita tunjukin nanti facet yang mana. Kemudian ada discus intervertebralis, ada discus intervertebralis. Nah, discus intervertebralis ini dibandingkan cervikal, ya, ini 1/5 dibandingkan lebih tipis ya. Tapi tipisnya itu maksudnya adalah dia lebih dibandingkan lumbar lebih tipis, tapi dilihat kalau lihat nanti di kerangka itu tetap lebih tebal dibandingkan pada cervikal. 1/5 dibandingkan cervikal dan lumbar, maksudnya kalau sama lumbar lebih tebal lumbar, kalau sama cervikal lebih tebal pada torakal. Dan torakal lebih jarang dijumpai cedera pada atau gangguan pada discus intervertebralis karena adanya apa? Adanya mobilitas yang kurang. Dengan kata lain, stabilitasnya tinggi, mobilitas sendinya berkurang, maka ini lebih kuat, lebih aman, dan risiko cederanya juga semakin menurun. Bisa diterima? Ada yang mau ditanyakan? Dia Retno mana? Iya, Pak. Kamu asli mana? Saya asli Kendal, Pak. Kendal Semarang ya. Iya. Dia fungsi diskus itu apa ya dia? Dulu sudah kita praktekkan, sudah kita teorikan di cervikal, torakal, lumbar itu fungsi diskusnya sama. Coba sebutkan. Dia Sebentar, Pak. kok sebentar kalau sudah laku ujian loh ya. Kalau kamu nggak mulai belajar bingung nanti kamu pusing kalau Anda belajarnya semalam menjelang ujian. Maaf, Bapak kurang tahu. Sudah bilang sebentar kurang tahu padahal cervikal ada diskusnya enggak? Sudah kita bahas diskusnya enggak, Rosalia? Udah, Pak. Di teori sudah kita bahas diskus. Teori dan praktik sudah kita bahas diskus. Dia bilang masih kurang tahu. Ini yang salah Pak Wiji, Kaiza atau mahasiswanya? Anda hanya wajib datang tanpa berpikir aku harus menguasai materi. Kasihan nanti orang tua Anda membiayai Anda mahal-mahal. Anda hanya wajib fisiknya datang tapi pikirannya nggak datang. Kasihan itu nanti. Kalau ujian praktek sama saya nggak tanya, nggak bisa langsung keluar, nggak usah ada tanya remedi. Ya, kalau saya tanya nggak bisa langsung keluar kalau ujian praktek sama saya. Dan itu nggak dapat nilai. Artinya apa? Nilaimu kemungkinan Anda nggak lolos, nggak lulus biomekanik. Laila mana? Iya, Bapak. Mana Laila? Iya, ada. Kamu asli mana? Aku asli Banten, Pak. Banten. Gimana sebutkan fungsi diskus dan struktur pembentuk diskus? Fungsi diskus sebagai bantalan bagi tulang vertebra
dan juga sebagai peredam kejut. Oke. Terdiri dari apa struktur pembentuk diskus? Kenapa, Pak? Struktur pembentuk diskus itu apa aja? Struktur diskus. Sebentar, Pak. Sudah mau ujian masih seperti ini. Besok minggu depan kita ada post test sebelum ujian. Minggu depan kan ada pertemuan terakhir ya? Atau hari ini? Rosalia mana Rosalia? Iya Pak, minggu depan pertemuan terakhir. Besok ada post test, belajar. Teorinya kita isi post test, prakteknya juga kita isi post test. Enak men pasti diajari kok orang mudeng-mudeng. Kaisa mana Kaisa? Kaisa mana? Ya, Pak. Mana? Tunjukkan wajah kamu. Coba jelaskan struktur pembentuk diskus intervertebralis. Oke, break. Hari ini kita akhiri sekian dulu. Minggu depan saya lihat belum ada persiapan, padahal sudah mau ujian dan materi sudah kita berikan. Materi sudah kita berikan, praktek sudah kita berikan. Logikanya lebih nyantai, lebih ingat, lebih termemori, lebih terendapkan, bukan mengalir terus. Itu harapan saya. Semoga nanti minggu depan kita ada post test lebih siap. Ya. Nanti saya absen, minggu depan saya tanya satu-satu. Atau saya berikan soal, langsung mengerjakan dan langsung ditulis di chat. Ya, langsung saya koreksi dan saya komentari. Tolong disiapkan diri dengan baik-baik. Saya nggak mau ini terulang kembali. Kalau ditanya pasti bilang belum diajari. Wah kacau nanti, dosa nanti. Padahal diskus sudah. Nanti ada yang tanya, YSD itu yang mana? Nanti bilang belum diajari. YSD itu yang C0, C1. YSD gerakannya fleksi ekstensi. No join C1, C2 gerakannya rotasi. Sudah kita ajari pada waktu teori dan praktek. Tolong nanti diingat. Kamu jangan bilang nanti kalau ditanya orang kamu nggak bisa bilangnya belum diajari. Kasihan Pak Uji. Kamu ditanya orang diskus itu apa? Bingung. Fungsi diskus itu apa? Bingung. Kamu bilang enak, bilang belum diajari Pak. Aduh, pada teori sudah, praktek sudah. Waktu di video itu juga sudah kita jelaskan. Kenapa diskus bisa menyebabkan masalah. Di video tentang diskus kemarin, awal-awal praktek kita belajar faset, kita belajar diskus, kita belajar osteologi, miologi. Masih ingat nggak itu? Video-video itu. Ya, kamu enak bilang nggak, belum ada Pak. Wah, kasihan Pak Wiji. Ya. Tolong koreksi, minggu depan kita ada ujian. Sebelum menyiapkan diri Anda ke UTS. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, semuanya saya ingatkan evaluasi diri Anda masing-masing. Kira-kira saya siap belum untuk ujian UTS? Saya menguasai belum materi dari Pak Wiji dan Pak Iza? Koreksi diri, belajar lebih baik lagi. Itulah muhasabah diri. Itu nggih. Izin meninggalkan room.